Gue tidur, kaki gue ditarik-tarik. Ini. Akhirnya gue keluar kan. Itu yang arah Blank 75 ada pohon besar tuh. Kayak huruf Y. Itu datang singo edan. Singa putih berikut dayang-dayangnya. Itu rame kata dia. Tambah lagi. Itu udah malam itu udah teriak-teriak. Tolong, minta pulang, sakit. Gitu-gitu kan. Kawannya itu teriak, Mas, tolong Mas. Nah, gue posisinya ngeliat karena gue di atas, dia udah di bawah ibaratnya kayak model kayak sabana gitu. Iya. Di atas. Mas, udah gue lari buru-buru kan. Wah, merinding banget. Dia sampai tawa. Sebelum melakukan pendakian Gunung Semeru, gue lagi nongkrong nih sama kawan di rumah gue ya. Oke. Ada rencana buat naik Gunung Semeru dan itu tepatnya di 2014 di bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni kita sepakat untuk menaiki Gunung Semeru. Apalagi kan gunung ini baru meledak tuh dari film 5 cm kan. Oh iya benar. Pesona-pesonanya itu luar biasa. Emang sebelum muncul film 5 cm itu emang kita udah punya rencana buat naik Gunung Semeru. Pas hari itulah kita ada kesempatan waktu naik Gunung Semeru, kita berangkat lah. Menuju ke Pasar Senen. Pasar Senen itu biasalah, selayak pendaki nggak ada apa-apa kan. Pasar Senen kita laju terus menuju Malang. Biasa ketemu para pendaki kan di kereta, hello. Masih normal. Sampailah di stasiun Malang. Stasiun Malang sampai pagi. Di stasiun Malang kita siap-siap lah untuk sarapan buat melakukan perjalanan lanjut ya menuju Pasar Tumpang. Kita udah sarapan semua udah siap. Saya wajib kita lanjut berangkat ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang. Sebelum di Pasar Tumpang nih, di Jakarta itu gue dapat info Gunung Semeru itu buka. Pas di Pasar Tumpang turun, ada itu nama base camp namanya Pak Ruseno. Sekarang beliau itu udah almarhum. Sampai di basecamp Pak Ruseno, biasa selayaknya pendaki. Seperti apa kita tamu sawan nama yang Soebul Bait. Nyari-nyari info seperti apa Gunung Semeru, bagaimana keadaannya saat ini. Namanya kita baru melakukan pendakian Gunung Semeru, apa aja sih yang harus dilakukan, yang nggak boleh dilakukan. Ya kita minta wejengan lah sama beliau. Pas itu sampai ngobrol-ngobrol, nah itu banyak anak pendaki juga dari daerah-daerah mana aja. Ada yang daerah Bali, ada yang Cirebon, pokoknya daerah-daerah Jawa-Jawa sekitarnya lah. Nah, dan posisi itu juga tujuannya banyak, nggak ke Semeru aja, kebanyakan sih ke Bromo. Akhirnya orang Cirebon ini nih yang sama tujuannya kayak gua. Oke. Ke Semeru bukan ke Semeru. Akhirnya gua ngobrol-ngobrol
Sharing itu orang Cirebon ada 3 orang, gue kan naik dari rumah 7 orang. Ya udah kita sharing-sharing gimana nih untuk nanti ke atas, persewaannya jeep gimana. Akhirnya kita dapat kesepakatan, oke lah kita patungan nih dari jeep sekian per orang berapa. Alhamdulillah kita sepakat dapat harga yang murah. Sebelum naik kita dikasih wejangan sama beliau. Nah pas itu dapat wejangan dari beliau, intinya kamu sebelum melakukan pendakian nuwun sewu numpang-numpang. Satu. Yang kedua, kamu jangan ngomong macan. Gak boleh ngomong macan. Gak boleh ngomong macan. Beliau berpesan. Gak boleh ngomong macan. Siap, kita dapat wejangan itu kan. Kita penasaran kan. Karena di Jakarta buka, di situ simpang siur, ada yang bilang buka, ada yang bilang tutup. Ya udahlah, biar kita nggak penasaran, kita gas lah menuju ke Ranupane. Perjalanan ya biasa, nggak ada apa-apa. Kita foto-foto di sebelum pertigaan masuk itu ya. Turun foto, guys, hepan aja lah. Selesai, turun menuju ke Ranupane. Ternyata di Ranupane itu kita ke base camp dan mendapatkan info bahwa Gunung Semeru itu masih tutup. Infonya sih dengar ditutup itu Gunung Semeru karena ada yang hilang sebelumnya. Kan sebelum itu kan meledak 5 cm. Banyak datu pendaki-pendaki yang banyak juga yang hilang. Iya, hilang. Ibarat kata yang minim pembekalan dia. Kan itu. Tapi posisi itu udah ketemu. Oh, udah ketemu. Udah ketemu. Nyari info, belum tahu kejelasannya. Terus gue ngobrol-ngobrol lagi dengan pendaki yang lain yang stay situ. Ternyata ada yang udah 3 hari stay di situ. Bayangin udah 3 hari. Iya. Kagak naik-naik bang. Gak naik-naik, dia nungguin kepastian ya tuh. Iya. Kapan sampai dibuka? Lah kita udah jauh-jauh. Aduh, kok begini ya? Dapat infonya. Simpang siur. Iya, gitu simpang siur pas di Ranupane. Benar-benar nggak bisa. Kecewa pasti dong. Iya, kita nyari info lagi. Gimana nih supaya kita bisa melakukan pendakian. Dari info, ternyata ketemu udah tuh anak Mapala, Nusa Pela. Itu ada 9 orang. Ngobrol-ngobrol, nah ternyata tuh dia ada beberapa orang yang udah pernah ke Semeru. Gitu. Ya udahlah, kita gabung dari, gue jadi 10 orang ya. Dari gue gabung sama orang Cirebon, sama Mapala. Cari nih porter yang bisa nganterin nyampe Ranukumbolo. Warga lokal situ. Oh dapat katanya. Itu juga yang nyari dari Mapala kan, karena dia udah pernah ke situ. Ngobrol dapat sekitar jam 11 naik. Oke, tunggu kan. Ternyata dapat kabar lagi nggak bisa. Itu sempat kecewa kan, aduh nggak bisa gimana nih, cari terus. Kedua kalinya dapat lagi, kita senang, wah moga berhasil nih. Ternyata gagal lagi, nggak tahu karena kenapa. Wah ini benar-benar kita nggak bisa naik nih. Masih berusaha lagi, nggak nyerah kan, karena perjalanan udah jauh. Kita dari Jakarta, masa iya nyampe di Ranupane Gunung Semeru itu kita nggak melakukan pendakian. Ternyata dapat, dan itu langsung nggak nunggu jam 11, jam 9 langsung gas. Itu gue naik bukan lewat jalur pada umumnya pendakian Gunung Semeru ya, lewat Batu Wejeng apa. Itu gue melakukan pendakian lewat Gunung Ayek-Ayek. Oh, jalur Ayek-Ayek. Jalur Ayek-Ayek atau yang lebih dikenalnya itu lah. Itu emang bukan jalur pendaki, itu hanya jalur khusus porter yang warga situ yang benar-benar tahu lah medan ke situ. Akhirnya gua melakukan pendakian ilegal. Gitu. Jangan dicontoh ya. Itu kan dulu Bang ya. Benar, jangan contoh ya, karena ini beda zamannya ya. Beda zaman. Kalau sekarang udah langsung di blacklist begitu. Nggak bisa ya, karena udah beda zamannya. Akhirnya lakukanlah gue pendakian ilegal.
Jadi total 20 orang sama porter satu itu ke grup. Perjalanan itu nggak terjadi apa-apa, masih selayaknya pendaki trek malam. Nah, pas sudah mau turun dari Gunung Ayak-Ayak itu, keturun buat itu, kiraan gue ini semua, kita udah sampai nih di Ranukumbolo. Ternyata pas dari bawah itu mantul cahaya. Kalau air kan mantul cahaya dong. Oh iya. Iya. Udah seneng kita sampai nih Ranukumbolo ya. Ternyata pas gue telusurin terus ke bawah, ternyata lembah itu kabut. Ibarat kata itu baru pertemuan buat menuju ke Ranukumbolo. Itu posisi gue juga naik. Bukannya sombong apa gimana ya. Gue cuman pakai kaos singlet. Posisi emang gue orangnya gerahan. Satu nggak bisa, hawa panas tuh nggak bisa lah. Iya. Ini cuman kaos singlet. Itu masuk bener-bener kayak lembah gitu. Jadi itu ternyata kayak kabut yang bener-bener setengah kita itu jalan. Rasanya tuh dinginnya luar biasa. Itu kayak, merinding gua. Lakukan perjalanan, alhamdulillah kita sampai di Ranukumbolo. Ranukumbolo emang gak ada orang. Nyampe Ranukumbolo itu sekitar jam 2-an. Jam 2 dini jam hari. 2, iya dini hari. Dingin-dinginnya itu. Gitu, bener. Jam 2-an kita putuskan untuk gak bikin tenda. Karena satu, kita naik ilegal nih. Kalau kita diriin tenda, untuk beres-beresnya itu makan waktu lama. Ya kita akhirnya stay di shelter. Untuk satu, keamanan kita itu dari binatang buas. Di Ranukumbolo itu di shelter, kita istirahat lah. Persiapkan buat besok pagi menuju ke Kalimati. Kita istirahat, masak-masak biasa kayak pendaki lah. Stay, masak-masak, kita itu ada kawan gua bawa musik box kan biasa itu biar nggak bete kan. Stay lah tuh musik box, kita nyanyi-nyanyi. Pas lagi One Pulse itu lagi asik-asik ya nyanyi lah. Atau musik box emang tuh suara kenceng. Musik kenceng, musik box. Kita nyanyi-nyanyi keras itu kayak ya senengnya lah gitu. Ternyata itu mati musik box. Mati bang. Iya. Gue juga tanya kenapa itu mati. Nggak tahu. Padahal baru ini belum dipakai. Ya udahlah. Akhirnya nggak hirauin yang itu musik box. Kita selesai masak-masak. Udah istirahat lah. Ternyata pas mau istirahat itu kawan gue mukanya dicakar. Dicakar. Gak tahu itu sosok apa yang nyakar. Udah akhirnya dia istirahat. Pagilah datang. Kita siap-siap lagi untuk barang-barang yang habis kita masak itu kita bereskan lagi. Karena kan malam kita udah persiapkan buat sarapan di malam itu. Selesai kita sarapan, foto-foto, kita langsung menuju ke Kalimati. Dari Ranukumbolo, terus Tanjakan Cinta, Roro Ombo itu masih normal-normal aja para pendaki. Dan kita istirahat di Cemoro Kandang. Kita foto-foto biasalah. Kita ngopi, selesai itu, kita lanjutin lagi menuju Jambangan. Perjalanan menuju Jambangan itu biasa, nggak ada apa-apa gitu. Normal aja. Mungkin karena siang kali ya. Iya, normal. Pas nyampe Jambangan itu ada tulisan di Jambangan. Masuk ke tengah itu, gue juga sempat kaget ya ketemu dari arah balik itu pendaki juga 4 orang. Tegur sapa lah. Arah turun dia bang. Arah turun. Gue juga nggak tahu dia naik dari mana, ini posisi gunung itu tutup kan. Ya udahlah, gue cuma say hello bang, ya mau turun bang. Iya nih udah selesai ininya. Oke bang, hati-hati. Ya udah, kita lanjutin perjalanan menuju Kalimati. Dan emang posisi di Kalimati itu kita
Sekitar sore jam 3:30-4 deh di Kalimati. Itu emang gak ada orang lah. Ya udah, gue bikin tenda di shelter lagi karena minim bahaya untuk binatang buas itunya yang lebih utamanya. Dari grup gue itu shelter ada pohon besar tuh. Nah, kan ada berapa pintu. Nah, gue di pintu yang sebelah kirinya di sini. Yang pertama ini rombongan gue, yang kedua rombongan Cirebon, nah yang ketiga itu di depan shelter itu anak Mapala. Nah, stay di situ. Nah, udah waktunya masuk malam, kita persiapan apa aja yang dibawa untuk summit. Pas waktunya kita nentuin jam 11, kita semua sepakat buat summit. Ternyata dari rombongan gue, anak Cirebon, terus dari Mapala itu, dia nggak semuanya ngikut. Enggak 19 orang itu? Enggak 19 ke summit. Iya. Nah dari rombongan gue ini, tadinya 2 orang yang nggak ikut. Nah yang satu itu tiba-tiba ikut. Gue juga kaget kan. Kenapa? Daripada muka gue digaruk lagi, dia bilang kayak gitu. Oh, ini yang waktu naik di Ranukumbolo. Iya, yang cakar. Iya, yang dicakar gitu kan. Makanya gue ikut. Nah, yang satu nih, teman gue, dia emang posisi lagi tidur. Emang dari awal dia nggak mau naik. Gue jaga tenda aja, ibarat barang-barang di sini. Dan posisi itu dia tidur itu emang posisi kakinya di luar. Emang gue ingat banget gue yang seretin itu kaki dia di luar tenda kan nggak bisa untuk seret ke itu kan tahan kaki dia. Karena capek kan perjalanan dari Ranukumbolo langsung digas ke Kalimati. Istirahat. Nah, dari orang Cirebon ternyata sama juga. Dia 3 orang, yang summit 2, yang satu udah keburu capek stay. Nah, anak Mapala itu dari 9 orang yang naik 5, yang 4 stay karena satu dia udah ada yang merasakan, yang kedua udah posisi nggak bisa melanjutkan. Mereka kata capek ya. Udah akhirnya gue 13 orang melakukan pendakian atau summit jam 11. Gue melakukan pendakian itu nggak ada hal yang aneh apa gimana, biasa aja. Summit, terus selesai itu ketemu vegetasi terakhir tuh kalau saya Cemuru Kandang, udah lewat situ. Itu kan memasuki jalur pasir. Itu sebenarnya nggak ada apa-apa, masih santai pas jalur pasir itu. Kita melakukan pendakian. Pas posisi di tengah-tengah jalur pasir itu kita istirahat, terus posisi kan otomatis dong kalau istirahat itu kita berbaris kalau di jalur pasir kan, madep itu ke gunung yang sebelahnya lagi. Iya kan. Nah pas lagi istirahat itu kita break semua nih, itu ngelihat ada cahaya muncul, satu kedua, terbang dia, mati, blep. Wah merinding gua. Ada lagi datang, duk, jalan, terus mati, duk. Ketiga kalinya, duk. Gue pikir, wah kita ke gap nih sama ranger. Oh iya, karena ilegal. Iya ilegal. Oke. Wah kita ke gap sama ranger. Terus kata kawan gue, enggak nih bukan ranger. Gue langsung connect. Oh iya. Dari yang lain nih. Ya udah gue bilang, udahlah kita nggak usah fokus ke depan kita itulah. Kita fokus aja ke summit. Itu bang posisi itu cahaya besar itu. Nyala, mati. 3 kalinya udah nggak diheroin. Rinding gue. Selesai, itu nggak terjadi apa-apa lah. Kita naik. Alhamdulillah sampai pagi dah tuh di puncak. Kita ngopi, ngerokok, terus foto-foto lah.
hal yang biasa. Waktunya kan nggak bisa lama kan di puncak karena ada arah matang ini itu kan ke jalur untuk itunya kan. Gas beracun Iya, gas beracunnya itu. Saya puas, kita foto-foto, selesai kita turun. Lah, posisi gue turun itu gue pertama sama kawan gue ada 2 karena pas turun gue lari karena buat persiapan nanti pulang. Gue selalu gue yang sediain kalau buat anak-anak mau makan. Gue nyampe bawah kan lari, singkat cerita kita turun nyampe ke Kalimati terus langsung gue disambut sama kawan gue tuh. Cerita gue semalam merinding. Kenapa? Gue tidur kaki gue ditarik-tarik ini. Akhirnya gue keluar kan, itu yang arah Blank 75 ada pohon besar tuh kayak huruf Y, itu datang singo edan, singa putih berikut dayang-dayangnya. Itu rame kata dia. Jalan terus dia berhenti pas pohon gede itu kata dia. Dia cuman nunjukin aja. Habis itu lama-lama kata kawan gue hilang. Dan di situ gue nggak tanggepin langsung full. Itu gue cuekin aja. Karena gue ngerasain malam di atas seperti apa di bawah gitu. Oh iya. Oh, arah yang lampu itu dari bawah? Iya, dari ibaratnya dari gunung yang itunya. Dari situ. Iya. Konek-konek juga. Iya. Gue tahu karena semua yang summit nih ngeliat itu cahaya. Akhirnya dari Cirebon ngalamin juga tuh. Tendanya ada yang kosek-kosek apa gitu. Dari itu pokoknya masing-masing grup itu ngerasain masing-masing tuh. Di malam itu ada seperti apa, ada gangguan. Akhirnya udah kita sampai semua, gue persiapin makan semua ada itu. Udah kita melakukan pulang dong, udah selesai. Kita packing, udah kita balik. Karena porternya jemput di esokan yang pas di Kalimati itu sore apa dia langsung pulang. Nah dia esok harinya dia nunggu dijemputnya nggak di Kalimati, ada di jalur yang pas kayak gitu. Oke. Pas itu ya udahlah kita packing nggak terjadi apa-apa. Kata malam itu ya udah untuk di malam kelam kejadiannya. Pas pulang alhamdulillah nggak jadi apa-apa. Kita menuju lagi lah lewat jalur raya kayak. Dan situ kita pas turun salah maghrib mau ke Isya apa masih udah alhamdulillah sih udah di ladang-ladang pertanian itu. Di situ sampai dah tuh sama porter, yang porter bawa yang ibarat kata mau ngojek, yang ngojek silakan, kalau yang nggak ngojek ya udah ikutin jalur aja. Ibarat kata kalau yang mau ngojek ada ojeknya gitu. Iya. Okay. Udah yang nggak ada grup gua udah jalan aja ikutin karena udah tahu kan. Udah akhirnya alhamdulillah ada tuh kita semua di Gunung Semeru itu selamat sampai di rumah porter tersebut. Alhamdulillahnya gitu. Tapi porternya nggak bohongin berarti Bang tuh? Enggak. Dia janjinya dijemput besok gitu. Tapi dijemput juga akhirnya. Dijemput, dia nunggunya di jalur Kayak. Tapi nggak ada yang kena ini razia. Enggak. Aman semua. Aman semua. Oke. Bang ini kan pendakian di tahun 2014 Bang ya. Tadi gue juga sempat naik gunung juga nih ke Semeru sama istri. Iya. Itu ngalamin kejadian juga Bang? Gue ngalamin kejadian juga itu. Ada yang kesurupan malah. Kesurupan? Bang? Iya. Itu di mana Bang? Di Kalimati. Emang nggak tahu Kalimati itu. Dibilang Kalimati emang auranya itu kayaknya kuat banget. Iya. Itu di tahun berapa Bang? Bahas bareng bini itu? Gue kalau mau bini gue kurang tahu ya tahun berapa di Semeru. Pokoknya singkat cerita aja lah. Itu di Jakarta. Setelah pendakian itu ya? Setelah pendakiannya gue itu. Kalau 2016 lah ya? Iya bisa 2016 atau 2017, 18 tepuk.
Gue posisi sama juga di Jakarta buka. Pokoknya singkat cerita aja ya. Jakarta buka, nyampe Malang, kita ke Pasar Tumpang, dapat berita tutup. Begitu lagi juga. Begitu lagi. Sama kayak yang pertama. Sama kayak yang pertama. Ini gimana kok berita itu di Jakarta buka, pas nyampe di sana tutup. Nah, itu tutup karena apa Bang saat itu, Bang? Tutupnya gue juga kurang tahu karena kalau yang ini karena apa. Kalau yang jelas sih yang awal itu ada yang hilang tapi udah ketemu. Kalau yang kedua ini gue lupa karena apa. Pokoknya yang jelas ditutup. Nah, gue sama istri ya udahlah, kita ibaratnya punya dua opsi. Kalau ya benar-benar ditutup ya nggak ke Bromo. Iya, ya udah akhir biasa. Kasih ujangan juga sama. Hati-hati pokoknya. Pak Ruseno juga sama, nyampe sana juga beliau ngingat gitu saya, keluarganya itu kasih ujangan deh. Dan gue itu nggak naik jeep Bang. Nggak naik jeep. Naik truk. Naik truk. Gila, gue cuman sama istri gue 2 orang naik truk. Buset, truk gede kayak gitu cuman isinya cuman 2. Karena budgetnya luar biasa kalau jeep. Iya, kalau cuma itu berdua ya. Kalau truk gue kemarin salah 400 deh. Berdua. Oh, hemat ya. Iya. Itu truk sayur kali Bang. Truk sayur. Truknya lumayan besar loh. Itu muat 20 juga muat tuh truk untuk mendaki. Ya udah akhirnya sama supir truknya juga karena udah kenal kan sama Pak Ruseno, beliau mesenin juga nih, jagain ya, hati-hati ini. Siap, ya udah akhirnya kita berangkat tuh menuju ke Ranupane. Pada sampai parkiran, gue langsung bergegas menuju base camp. Cari info dong. Ibarat kata gue pesanin ke truk, Mas, kalau benar-benar tutup, saya ikut lagi ya untuk menuju ke Bromo. Jangan pulang dulu. Iya, jangan pulang dulu. Ya udah akhirnya gue udah pesanin itu, iya Mas, nggak apa-apa. Ternyata dia selesai parkir ke sana juga, ikut ke base camp juga. Gue ketemu juga gitu. Gue nyari info. Alhamdulillah kenapa? Di hari itu Gunung Semeru itu peresmian dibuka. Rezeki gue banget tuh sama istri. Bener-bener gue ngikutin acara orang Tengger sana untuk peresmian potong tumpeng. Pokoknya adat sana lah. Gue ngikutin. Selesai potong tumpeng, makan-makan, foto-foto semua sama tua adatnya. Selesai. Sebelum melakukan pendakian tuh didoain lah sama adat supaya di sana baik-baik aja. Nah, dan gue dipesenin, Mas hati-hati Mas ya sama kepala adatnya itu. Semeru tahun ini minta 3. Gue langsung connect dong. Siap. Asik. Minta 3 dalam artian kayak gimana tuh Bang? Gue connect itu kutip tumbal. Mau merinding. Karena baru dibuka lagi. Baru dibuka. 3. Selesai itu oke lah. Gue registrasi. Selesai. Registrasi kita nggak langsung bisa naik dong. Dicek dulu sekarang kan gara-gara meledak dalam 5 cm. Gara-gara orang melakukan pendakian Gunung Semeru. Perbekalannya nggak memadai seadanya. Ya udah, gue langsung ke base camp itu. Di sana emang udah banyak tuh orang-orang carrier-nya itu udah pada dibuka-bukain semua, dicek ranger layak nggak nih untuk melakukan pendakian, udah safety belum, apa yang dibawa. Gue naik emang bawa 2 carrier kan, itu carrier gue udah kayak bawa kulkas. Padahal lagi cuma berdua ya? Cuma berdua itu, udah kayak bawa kulkas. Orang 100. Oh udah 100 itu gue tambahin lagi tuh, gue rakit lagi carrier gue tambahin lagi. Itu banyak tuh orang-orang, ada yang ibarat kata
senior juga ibarat udah sepuh, pada nanyain, Mas, sampean bawa apa? Ya gue bilang dong, bawa yang harus dibawa. Iya berat banget, besar. Saya coba, silakan. Emang dicoba sama dia, baru begini kira gue. Mas, sampean bener Mas, ini bawanya. Ya bener, saya bawa yang harus dibawa. Oh dia geleng-geleng. Hebat Mas ya. Ya bukannya hebat sih, emang untuk untuk jaga-jaga ya. Jaga-jaga emang yang gitu, iya. Bang. Terus ranger lah tuh datang. Dia ngeliat packingan gua langsung bilang, "Mas, saya nggak cek carrier sampean dah Mas. Saya udah percaya kalau sampean." Gue bilang kayak gitu. Lolos gua nggak pakai dicek. Udah. Dia malas ngerapinin lagi kali mungkin ya. Iya, nggak tahu gimana. Pokoknya dia udah meyakinkan untuk packingan gua. Yang benar-benar udah siap terjun buat pendakian. Akhirnya alhamdulillah tuh. Apalagi kan cuma berdua Bang ya. Iya. Dan bini juga bawa carrier juga. Bawa carrier. Oh iya benar. Pasti nih mah kalau gini nggak bakal kelaparan gitu ya. Pas itu gue sebenarnya nungguin gua doang, yang lain udah pada dicek. Gua karena gua baru kan datang ke situ. Itu dia bilang, porter masih bilang, rangernya bilang, "Udah Mas, saya nggak ceknya sampean, udah yakin sama sampean." Ya udahlah, akhirnya briefing kita itu udah melakukan pendakian. Pendakian nggak ada apa-apa, biasa. Gua sama istri untuk menikmati lah perjalanan yang benar-benar perjalanan Gunung Semeru ya. Iya. Normal ya. Normal ya. Nggak ada apa-apa saya. Pas nyampe di Moranukumbolo itu, kalau nggak salah posisi gue mau maghrib. Nah gue masukin tuh jalur, ternyata itu banjir di Ranukumbolo. Gue nyampe sama istri tuh sampai nyari jalur, kemana ini jalurnya, karena posisi gue baru pertama ke situ dan jalur itu ternyata banjir. Ini apa orang-orang itu lewat nerobos di air, apa lewat ini jalan lain. Akhirnya kan ada 2 jalur, nggak usah ada bawah ke atas. Pas gue ke bawah itu banjir. Akhirnya gue balik lagi lah tuh. Istri gue udah kita ngambil di atas, alhamdulillah tuh. Itu jalur ibarat kata mungkin kalau nggak malam ya kelihatan ya, karena udah malam gue ibarat kata nggak ngambil resiko lah. Jalur atas alhamdulillah lah tuh bener jalurnya. Sampai malam Ranukumbolo bikin tenda. Biasalah selayak pendaki, selesai kita masak-masak kan, kita makan, ngopi, ngerokok, menikmati pemandangan malam kan. Saya itu emang ada tuh di tenda samping Godirin itu ada sepasang cewek cowok, terus ada rekan-rekan yang lain tuh. Emang berisik banget tuh di malam itu tuh. Wah, hai. Ya, biasa aja lah kita. Selesai. Pagi dah tuh akhirnya foto-foto Ranukumbolo, kita sarapan dah siap semua, melakukan pendakian lagi menuju Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo. Kita melewati itu biasalah, Cemoro Kandang. Lu nggak ada hal yang aneh, biasa aja. Terus menuju Jambangan sama. Nah pas Jambangan itu posisi gua mau maghrib. Setengah 6-an deh. Setengah 6-an kalau nggak salah. Posisi itu gerimis. Itu suasana auranya merinding lah, buduk pokoknya. Sampai sana ternyata yang di samping gue di Ranukumbolo tenda itu ternyata dia udah sampai duluan. Di Kalimati. Dia udah berkata udah bikin tenda. Gue baru sampai. Nah gue langsung samperin ke dia dulu. Mas, nanti mau sampai jam berapa? Gue tanya kan. Belum tahu Mas. Kalau jam 11 kabarin saya ya. Saya di sini kok stay-nya. Tunjukkan gue stay-nya akhirnya di shelter. Tadi iya Mas.
Nanti kalau mau summit saya panggilin. Oke, selesai itu gue bikin tenda di shelter. Gak ada apa, biasa aja kita makan, ngopi, terus persiapan apa aja mau dibawa di daypack buat summit. Udah, gue istirahat karena gerimis kan. Itu sekitar jam 8 apa gue udah selesai itu. Nah, yang tenda yang gue awalan pertama gue samperin itu yang di Ranukumbolo. Nyamperin gue ketok-ketok kan. Mas, kirain gue udah jam 11 dong summit. Gue ngeliat jam 9. Bangun. Iya mas, ada apa? Mas, ada air panas gak? Wah, air panas gak ada. Emang buat apa? Temen saya mas, perutnya kram. Itu yang di Ranukumbolo itu. Kalau mau masak dulu. Gue bilang kayak gitu. Di sana lagi masak sih mas. Mas tolong diatin nanti ya. Ini teman saya kenapa? Oh iya mas. Ya udah gue mau keluar kan, istri gue tungguin dulu. Ya udah akhirnya siap-siap keluar karena masih gerimis kan posisi itu. Gue ngeliat ternyata bukan dia itu sepenuhnya, udah setengah-setengah. Ibarat kata dia udah kesurupan tapi nggak los. Oh, masih bisa nahan. Masih gitu. masih bisa ngendaliin ya. Wah, merinding mata. Di malam itu dia emang bikin tenda itu ada di pohon gede tuh di Kalimati. Emang tuh posisi gede, tuh pohonnya kalau itu pakai sarung ya. Entah tahu dia masak di situ nggak numpang-numpang, apa nggak gimana, nggak nawarin apa terganggu. Mungkin terus efeknya kena itu dan ditambah lagi kan dia akhirnya yang minta air panas itu kan dia udah selesai masak air panas udah mateng, katanya perutnya kram. Selesai itu di botol 1,5 liter apa posisi panas dong, ibarat kata dia buat ngeredam perutnya kram. Katanya itu botol yang tadi isi air panas menciut, kesiram juga lah akhirnya itu perutnya bang. Perutnya terang serat, siram kan perutnya. Tambah lagi itu udah malam itu udah teriak-teriak, tolong, minta pulang, sakit, gitu-gitu kan. Udah, gue apa yang gue bisa gue baca aja lah. Dan bantunya tuh suaminya ternyata dia suami istri itu gue taunya. Iya. Karena ternyata yang kena istrinya bang. Istrinya pas itu dia ngedoktrinnya karena yang ingat anak di rumah. Dia punya cita-cita apa gue lupa. Pokoknya dia selesai naik Gunung Semeru, dia ingin kayaknya ngasih hadiah dah buat ke anaknya. Itu yang gue salut sama suaminya, ditambah doktrin itu. Dan gue pokoknya baca-baca apa yang gue bisa deh tuh. Sampai nangis-nangis kan, teriak-teriak, malam bener-bener posisi gerimis. Alhamdulillah udah agak enakan kan. Udah itu akhirnya dia kayak orang pingsan, udah istirahat. Gue bilang yaudah mas, besok pagi kita buru-buru aja pulang turun ke bawah. Berarti nggak summit tuh bang yang kedua? Nggak summit. Nggak sampai puncak yang kedua? Nggak nyampe puncak. Situ. Nah gue ngiyakinin lagi sama istri gue, summit nggak nih? Udah jauh-jauh loh. Taksi ini masa nggak summit ya? Dia antara takut nggak takut lah, namanya udah kejadian. Iya udah ngeliat kayak gitu. Kayak gitu kan. Parno, gue yakinin aja. Akhirnya dia percaya gitu sama gue. Ya bismillah. Ya udah. Akhirnya gue summit juga bang. Jam 3. Sampai bang. Posisinya gue cuman sampai Arkopodo. Karena udah gak maksain ya. Udah terlalu siang mungkin bang ya. Gue meyakinkan aja istri gue, tanggung loh dikit lagi tuh. Tapi dia udah cukup nyampe sini, udah puas. Jadi gue suatu terbanggaan loh, ibarat kata dia udah memberanikan diri dalam situasi
malam itu kayak gimana kan, lihat orang surupan. Akhirnya gue turun dah sampai di Kalimati sekitar 5:30 deh. Udah gue siap-siap makan, langsung turun ke bawah tuh bang. langsung turun ke bawah. Itu nggak ada kejadian apa-apa lagi bang? Kejadian apa-apa. Itu juga yang di bawah juga udah hampir selesai packingannya, karena nungguin gue. Oh, akhir turun bareng tuh. Akhir turun bareng. Dan dia berpesan tuh, ada kawannya, temennya, "Mas, nanti jangan jauh-jauh dari saya ya." Gue bilang, "Oh iya mas, santai aja, saya di belakang kok." Ya udah, akhirnya turun itu nggak terjadi apa-apa, biasa aja. Nyampe Jambangan, terus Cemoro Kandang, Rombo, Tanjakan Cinta. Pas di Ranukumbulunya, gue posisi di atas ke di belakang, dia udah di bawah itu. Dan yang malam itu kesurupan, jomplang lagi. Di Ranukumbulu bang? Iya. Gue posisi di atas tuh sama istri gue. Kawan itu teriak, "Mas, tolong mas." Gue posisi ngeliat karena gue di atas, dia udah di bawah, ibaratnya kayak model kayak sabana gitu. Di atas. Mas, udah gue lari buru-buru kan. Merinding banget. Dia sampai tawa. Gue kata, wah, kesurupan lagi nih. Udah gue baca apa yang gue bisa. Akhirnya dia, gue suaminya nangis kan, teriak, lari itu minta pertolongan. Sebelum normal itu ditinggal istrinya, lari dia turun ke bawah minta pertolongan sama ranger. Ditinggal akhirnya kan istrinya. Alhamdulillah terakhir itu udah normal. Dia turun cuma pakai model orang sunat kayak sarung karena posisi itu kena air panas kan. Iya, jadi model kayak sarung dia begini turunnya. Bilang pokoknya kita di jalur jembatan merah nggak boleh lama, pokoknya yang menurut gua rasanya mistisnya gitu, lebih kuat ya ininya. Pokoknya kita lewatin itu aja, nggak boleh lama-lama, hanya lewat. Saya itu pas mau pertengahan turun itu baru lah tim SAR itu dari ranger. Ranger datang tuh. Gue motor datang buat evakuasi. Alhamdulillah tuh gue agak tenang juga dong. Ibarat kata beban gue udah pindah nih. Ibarat kata udah ada yang nolong lagi lah ya. Yang benar-benar ibarat kata paketannya gitu dibawa. Akhirnya suami itu udah di bawah, itu udah nunggu apa istrinya. Gue turun itu antara udah maghrib mau lewat isya tuh, mau ke isya kalau nggak salah. Turun sampai udah gelap, gue nyari info dong, gimana nih yang tadi. Iya. Terus dapat tuh dikasih tahu sama orang sana, nggak tahu kepala suku kepala adatnya, ini orang bisa bilang gini nih, ini alhamdulillah mas, yang udah dibawa, alhamdulillah dianterin pulang. Gitu. Yang udah dulu yang gitu. Yang udah katanya dibawa. Udah. Ternyata sebelum dia naik, dia itu udah diikutin di Ranukumbolo. Merinding banget. Dari Ranukumbolo ke Kalimati diikutin terus tuh bang? Ya, dia udah ngikutin udah terus. Udah diincer berarti ya? Gak tahu udah diincer apa gimana. Udah dari Ranukumbolo dia udah ngikutin terus katanya. Kata dia, ini beruntungnya. Makanya pas di Kalimati dia minta pulang. Itu minta dianterin dia tuh. Diisyaratkan, dikasih tahu gitu. Pulang, dianterin ibarat. Dianterin menuju pas di Kalimati, pas di Ranukumbolo
itu bilang apa? Terakhir dia kena, teriak, cekikikan gitu langsung loss. Mungkin di situ diantar pulang. Diantar pulang karena Kumbolo berarti. Karena Kumbolo. Terus pas kata gue tanya suaminya, ini kenapa kok bisa gini? Kata suaminya, iya mas, saya lupa. Ini istri saya habis head belum mandi. Belum bersih Katanya seperti itu. Awal mulanya mungkin itu bang ya. Bisa jadi. Berkata karena orang head kan baunya. Iya, anyir kayak gitu. Mungkin disukai sama makhluk-makhluk halus. Iya. Gitu. Mungkin di situ dia dari Ranu Kumbolo diikutin. Ya alhamdulillahnya itulah kata pesan yang ngobatinnya. Dia bersyukur mas, yang udah itu dibawa. Ini alhamdulillah diantarin pulang. Oh, sama kayak sebelum berangkat kan sempet minta 3. Iya, itu. Mungkin bang ya. Iya, pikiran gue juga ke situ karena sebelum gue melakukan pendakian, gue dipesenin gitu. Hati-hati. Iya, hati-hati ya mas. Baca doa karena Gunung Semeru tahun ini minta 3. Dipesenin seperti itu. Alhamdulillah dengan kejadian gitu kita turun dengan selamat lah. Sampai rumah berarti. Sampai rumah. Tapi setelah itu pendakian Bini sering naik ikut juga. Apa kapok? Enggak. Itu yang sering naik aja berarti naik aja iya. Sampai sekarang tuh bang. Sampai sekarang. Wah. Kemarin naik ke Raung.